Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perkuliahan STT Terpadu Nur Fikri di mata kuliah Data Mining di program Studi Teknik Informatika. Di materi ini kita akan belajar tentang data science dan machine learning. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 Data Mining dari STT Terpadu Nurul Fikri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap penyakit diabetes. Analisis kami berjudul Prediksi Resiko Diabetes dengan pemodelan Python berdasarkan data pasien. Next. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan dua orang teman saya, yaitu Nadia Mutia Safira. Yang kedua itu saya sendiri, yaitu Said Muhammad Akbar, dan yang terakhir yaitu Nazila Alfa-Syahri. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya, latar belakang dalam penelitian kami, diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronis dengan prevalensi tinggi dan berbagai komplikasi serius. Oleh karena itu, deteksi dini dan pencegahan diabetes menjadi penting. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model prediktif resiko diabetes berbasis data pasien dan pemrograman Python. Model diharapkan dapat membantu identifikasi individu beresiko tinggi agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara efektif. Oke, selanjutnya untuk dataset kami mengambil dataset dari Kaggle. Dataset ini berasal dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease yang bertujuan memprediksi diagnosis diabetes pada pasien berusia 21 tahun ke atas berdasarkan sejumlah variabel medis seperti jumlah kehamilan, BMI, kadar insulin, dan usia. Dalam penelitian ini kami memiliki alur pengerjaan atau yang lebih dikenal dengan flowchart. Dalam alur pengerjaan penelitian ini kami pertama-tama menemukan dataset yang relevan untuk tujuan penelitian kami, yaitu dataset diabetes, kemudian mengimpor dan memahami gambaran besar dari data yang kami miliki, lalu melakukan transformasi data dengan sesuai kebutuhan kami selama analisis. Lalu setelah kita mentransformasi data, kita menganalisis data secara eksploratif dengan visualisasi dan statistik. Setelah itu kita melakukan pemodelan prediksi atau klasifikasi. Setelah melakukan pemodelan, model yang kami punya diuji dengan data uji, lalu dievaluasi model tersebut, dan yang terakhir kita membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis model. Next. Kemudian ada data preparation, yaitu yang pertama kita mengecek jumlah dan tipe dataset data yang kami punya, lalu mengubah nilai 0 menjadi NaN, lalu setelah kita ubah dari 0 ke NaN, kita menginputasi missing value tersebut, dan yang terakhir kita melakukan standarisasi fitur dengan metode standar scaler. Next. Oke, selanjutnya sebelum kami lanjut ke EDA, kami melakukan pre-processing. Di sini kami mengecek keseimbangan data outcome pada grafik menunjukkan bahwa data bias terhadap orang yang tidak menderita diabetes, yang menderita diabetes sebanyak 268 dan yang tidak menderita diabetes sebanyak 500 orang. Jumlah pasien yang tidak mengidap diabetes hampir 2 kali lipat dari jumlah pasien yang mengidap diabetes. Oke, selanjutnya kami melakukan exploration data analysis menggunakan heat map untuk visualisasinya. Jadi di sini kita mencari korelasi antar fitur-fitur kolom pada dataset kami. Nah, sebelumnya di data preparation atau pre-processing itu kami melakukan imputasi pada nilai 0 menjadi nilai NaN, dan nilai NaN itu kami imputasi dengan nilai mean dan median. Nah, imputasi tersebut itu berpengaruh signifikan pada korelasi antara variabel target outcome-nya dengan variabel prediktor lainnya atau variabel fitur-fitur kolom lainnya.
Nah, yang memiliki kekuatan korelasi serupa sebelum dan sesudah proses imputasi tersebut. Nah, makanya untuk nilai-nilai heat map yang ada pada outcome terhadap fitur-fitur itu sangat berpengaruh hasil sebelum imputasi dan sesudahnya. Oke, next. Oke, setelah sudah melihat, sudah melakukan pre-processing dan juga exploration data analysis, selanjutnya kami akan membangun sebuah model machine learning menggunakan KNN atau Key Nearest Neighbor. Nah, seperti terlihat visualisasi di situ tersebut di slide presentasi, bahwasanya kami menggunakan decision boundary visualization untuk mencari nilai K yang terbaik untuk melakukan permodelan KNN kami. Nah, nilai K berdasarkan nilai data uji atau test score itu adalah nilai 11 yang paling tinggi, sehingga nilai K11 itu yang kami gunakan pada permodelan KNN kami. Oke, next. Nah, untuk setelah kita melakukan codingan dengan nilai K11 yang menghasilkan akurasi 0,76 atau 76%, kami sudah menemukan visualisasi KNN atau persebaran dua wilayah kelas datanya. Yang pertama itu ada segitiga orange, itu mewakili untuk nilai outcome 1 atau orang yang terdeteksi diabetes. Nah, sedangkan untuk kelas wilayah yang diwakili oleh persegi biru itu mewakili kelas data outcome 0, orang yang non-diabetes. Nah, visualisasi ini memberi pahaman bahwasanya pemodelan KNN itu yang kami lakukan itu membuat keputusan klasifikasi dengan mengatur batas antar kelas berdasarkan kedekatan tetangga atau kedekatan data tersebut. Oke, next. Lalu setelah kami melakukan pemodelan, kami melakukan evaluasi terhadap model tersebut dengan metode confusion matrix. Bisa dilihat dari sini kami memiliki visualisasi confusion matrix yang dimana 142 yaitu adalah true positif, lalu 25 itu true negatif, nilai 35 itu adalah nilai false positif, kemudian 54 adalah false negatif. Lalu, model KNN untuk klasifikasi diabetes memiliki akurasi keseluruhan sekitar 74%, dengan precision 74%, recall 73%, dan F1 score sebesar 73%. Nah, precision itu adalah nilai dari hasil perbandingan antara nilai true positif terhadap nilai yang diprediksinya. Jadi seberapa besar sih nilai si model ini besar terhadap prediksi tersebut. Bisa dilihat dari 0 itu memiliki nilai 0,8%, kemudian 1 sebesar 0,68%, yang dimana semakin mendekati 1 berarti nilai tersebut semakin baik. Bisa disimpulkan bahwa precision untuk outcome ini 0 lebih mendominasi dibanding 1. Kemudian recall. Nah, recall itu adalah perbandingan antara true positif terhadap nilai aslinya atau nilai aslinya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa 0 memiliki nilai 0,85 dan 1 memiliki 0,61, yang dimana 0 lebih mendominasi dibanding 1. Kemudian F1 score adalah perbandingan antara nilai precision dengan recall tersebut, yang dimana 0 memiliki nilai 0,83 dan 1 memiliki nilai 0,64, yang dimana sama seperti precision dan recall, 0 mendominasi. Kemudian dari precision, recall, dan F1 score, kami mempunyai atau menarik kesimpulan bahwa model kami itu akurat sebesar 0,77%, yang dimana bahwa hasil evaluasi ini menunjukkan model KNN dapat digunakan untuk mengklasifikasi data diabetes dengan cukup baik. Oke, selanjutnya kami melakukan evaluasi model KNN kami menggunakan ROC, AUC curve, dan grid search CV. Oke, untuk hasil dari evaluasi ROC, AUC curve sendiri itu bisa dikatakan bahwasanya kurva ROC untuk model KNN kami ini memiliki performa yang sangat baik. Dikarenakan dari hasil visualisasi bisa dilihat posisi kurva itu berada jauh di atas garis diagonal. Nah, hal ini mengindikasikan bahwasanya model KNN jauh lebih efektif daripada menebak secara acak.
Nah, nilai area under curve-nya sendiri atau AUC-nya itu sebesar 0,82, menegaskan kualitas klasifikasi kami itu dinilai cukup baik dikarenakan nilai di atas 0,8 itu dianggap tinggi. Oke, selanjutnya ada Grid Search CV. Nah, dalam langkah terakhir kami, yaitu evaluasi menggunakan Grid Search CV, kami melakukan implementasi untuk bertujuan mencari nilai K optimum pada rentang 1-50. Pada sebelumnya, tahap pada pembuatan modelnya itu kami menggunakan rentang 1-15 dan ketemu nilai K-nya itu 11. Tapi kami mencoba untuk mencari nilai optimum dengan grade CV dan ketemu menggunakan optimum rentang 1-50 dengan nilai K 25. Dan hasil parameter dari rentang 1-50 K 25-nya ini adalah menghasilkan parameter terbaik dengan akurasi sebesar 77%. Dapat simpulkan juga bahwasanya nilai akurasi itu tidak berbeda jauh dari nilai akurasi menggunakan kelas 11. Oke, next. Oke, terakhir, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kami, yang pertama, model Kineris Neighborhood atau KNN berhasil dibangun dengan akurasi 76% untuk memprediksi risiko diabetes berdasarkan pola nilai variabel seperti umur, BMI, gula darah, dan tekanan darah. Yang kedua, semakin mendekati pola nilai variabel tertentu seperti usia lebih tua, BMI tinggi, gula darah tinggi, dan tekanan darah tinggi, risiko diabetes pasien semakin tinggi. Dan yang terakhir, model KNN dapat diaplikasikan sebagai alat bantu screening awal risiko diabetes pada pasien, namun tetap memerlukan konfirmasi diagnosis oleh tenaga medis profesional. Oke, baik. Sekian presentasi analisis kami, prediksi risiko diabetes permodelan Python berdasarkan data pasien. Kami mohon maaf apabila ada kurang atau lebihnya presentasi kami. Kami mohon maaf dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.